Halo sobat, selamat datang di channel saya Alur Sobat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, kita mulai ceritanya. Langit biru tidak berawan selama puluhan ribu kilometer. Dua bintik hitam kecil berhenti di langit yang jauh, menghadap ke kota Wutan, yang telah didirikan di kaki gunung. Dari ketinggian seperti itu, pegunungan Magical Beast di samping kota Wutan juga bisa terlihat dalam penglihatan mereka. Sekilas pegunungan tak berujung tampak sangat megah. Sayap awan ungu di punggung Xiaoyan mengepak dengan lembut. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke kota Wutan di bawah. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas dengan lembut. Setelah pergi kali ini, kemungkinan dia tidak akan pernah kembali lagi di masa depan. Selamat tinggal, Xiaoyan dengan lembut bergumam. Dia menoleh dan menatap sesuatu tidak jauh di sampingnya. Di tempat itu, Ratu Medusa tampak menginjak tanah yang kokoh. Tubuhnya bahkan tidak memiliki gerakan naik turun sedikit pun dari mereka yang menggunakan sayap. Motif saya untuk kembali ke Mystic Cloud Sect kali ini sangat mudah. Bunuh Yunleng dan cari ayahku. Oleh karena itu, tidak ada ruang untuk rekonsiliasi antara kedua pihak kali ini. Xiaoyan berkata dengan lemah. Saya sudah mengatakan bahwa saya akan menyelamatkan Anda dalam situasi hidup dan mati apapun yang terjadi. Di lain waktu, Ratu Medusa meliriknya. Alisnya berkerut tiba-tiba, dan cahaya tujuh warna berkedip di matanya yang menyihir. Sesaat kemudian, dia tanpa daya berkata pada dirinya sendiri dengan suara lembut, "Diam. Dia bukan kerabatmu. Mengapa kamu begitu mengkhawatirkannya?" Cahaya tujuh warna melintas sekali lagi di matanya yang menyihir. Beberapa saat kemudian, Ratu Medusa menggertakkan giginya, mengangkat kepalanya, dan dengan dingin berkata kepada Xiaoyan, "Yakinlah, kamu tidak akan mati. Terima kasih banyak. Sudah cukup untuk mendengar bahwa Anda akan membantu saya pada saat penting hidup dan mati." Xiaoyan tersenyum tipis dan menjawab. Dia secara alami tahu bahwa roh, Heaven Swallowing Python, telah berbicara dengan Ratu Medusa sebelumnya. Kamu bisa terus sombong. Dengan adanya Yun San, tidak akan mudah untuk membunuh Yunleng. Ratu Medusa tertawa dingin. Meskipun dia sangat terkejut setelah mengetahui bahwa Xiaoyan memiliki dua jenis api surgawi, kekuatan yang terakhir masih terlalu lemah. Sangat sulit baginya untuk menunjukkan kekuatan sebenarnya dari dua jenis api surgawi, yang berbeda. Jadi, tidak diragukan lagi tidak mungkin baginya untuk menggunakannya untuk melawan Dozong. Mungkin. Pada saat ini, Xiaoyan sedang tidak ingin berdebat dengannya. Dia tahu bahwa perjalanannya ke Mystic Cloud Sect kali ini akan sangat berbahaya. Tingkat bahaya jauh melampaui perjalanan sebelumnya. Bagaimanapun, kedua belah pihak akan benar-benar memiliki perselisihan sengit kali ini. Apa yang Yunleng lakukan pada klan Xiao dan ayahnya adalah sesuatu yang hanya bisa dia gantikan dengan nyawanya. Oleh karena itu, penatua pertama dari Sekte Awan Berkabut ini harus mati. Ini akan terjadi bahkan jika Yun San melindunginya. The Angry Buddha S Lotus Flame adalah kartu truf terakhir Xiaoyan. Sayangnya, kekuatan yang dikandungnya sangat menakutkan. Tetapi dengan kekuatannya yang besar, akibatnya juga sangat menakutkan. Ini adalah satu-satunya hal yang membuat Xiaoyan khawatir. Ayo pergi. Xiaoyan sekali lagi menundukkan kepalanya dan menatap kota Wutan untuk terakhir kalinya. Dia menghirup udara dalam-dalam dan melambaikan tangannya. Sayap di punggungnya mengepak tiba-tiba, saat dia berbalik dan berubah menjadi sinar cahaya yang sekali lagi terbang menuju ibu kota yang jauh. Saat dia menatap Xiaoyan yang telah melakukan perjalanan jauh, Ratu Medusa bergumam, apakah dia mencoba membiarkan dirinya tertangkap? Atau apakah dia memiliki keyakinan pada kemampuannya untuk melawan Yun San? Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Kakinya menekan udara, dan gelombang riak berdenyut di langit yang kosong. Segera, tubuhnya menghilang dengan cara yang aneh. Xiaoyan tidak berhenti dalam perjalanannya ke Mystic Cloud Sect kali ini. Dia bergegas ke sana sambil menolak untuk makan dan tidur. Karena itu, perjalanan 3 hari yang asli secara paksa dikurangi setengahnya. Pada hari kedua setelah meninggalkan kota Wutan, Xiaoyan, yang bolak-balik, secara bertahap memasuki batas ibu kota. Tentu saja, dia tidak berhenti di dalam ibu kota.
Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang langsung terbang melintasi langit di atas kota, segera terbang menuju Gunung Agung di dekat Cakrawala. Meskipun Xiao Yan tidak berhenti di ibu kota, beberapa orang kuat di puncak ibu kota masih merasakannya ketika dia dengan cepat terbang melintasi langit di atas kota. Selain itu, keributan mulai terjadi di antara orang-orang kuat yang telah merasakan ki yang dikenalnya. Di hutan bambu terpencil jauh di dalam istana kekaisaran di ibu kota, Jia Xingtian, yang duduk bersila dan berlatih tiba-tiba membuka matanya. Sebuah kejutan muncul di matanya saat dia melihat langit yang jauh. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan sikap tercengang, apakah ini milik Qi Xiaoyan? Kenapa dia kembali? Melihat jalan yang dia lalui, sepertinya dia akan kembali ke Mystic Cloud Sect. Apa yang dilakukan orang ini? Di markas klan primer di bagian timur ibu kota, Hai Bodong menutup matanya saat berada dalam rapat dewan tetua yang berisik. Tubuhnya dengan lembut bergoyang bersama dengan kursi. Para tetua di dalam klan di sekitarnya sangat memperdebatkan beberapa hal di dalam klan. Selain itu, Ya Fei sebenarnya duduk di samping Hai Bodong. Namun, dia tidak menyela argumen di antara semua orang. Sikapnya yang tenang membuatnya tampak seolah-olah dia tidak bisa mendengar suara bising yang rewel. Hai tua, Ya Fei memiringkan kepalanya sedikit. Dia tersenyum sambil menyerahkan secangkir teh yang baru saja dituangkan ke Hai Bodong. Mata yang terakhir terbuka sedikit dan menganggukkan kepalanya saat menerima teh. Dia menyesap sedikit dan berkata dengan senyum tipis, Ya Fei, dengan bisa memasuki Dewan Penatua, itu berarti kamu memiliki kekuatan nyata di dalam klan. Anda harus memanfaatkan kesempatan ini. Tidak pernah ada penatua muda seperti itu di dalam klan primer. Ya Fei secara alami akan mengingat ajaran Hai Tua. Ya Fei tiba-tiba tersenyum. Tatapannya melihat sekelilingnya. Tiba-tiba, dia berkata dengan suara lembut, Hai Tua, apakah Xiao Yan baik-baik saja? Haha, kamu sudah secara terbuka dan implisit menanyakan pertanyaan ini berkali-kali selama beberapa hari ini. Hai Bodong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia melirik wajah Ya Fei yang menjadi sedikit memerah sebelum dia berkata sambil tersenyum, yakinlah. Kemampuan anak kecil itu sangat hebat. Bahkan orang kuat dari kelas Ratu Medusa berdiri di sampingnya. Sekte Mystic Cloud tidak bisa melakukan apapun padanya. Oh, Ya Fei diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia baru saja berencana untuk mengalihkan pandangannya ke pertemuan yang bising ketika ekspresi wajah malas Hai Bodong tiba-tiba berubah drastis. Tubuhnya tiba-tiba duduk di kursi saat dia mengangkat pandangannya untuk menatap langit-langit dengan saksama. Tindakan tiba-tiba Hai Bodong menyebabkan semua orang di aula terkejut. Segera, suara-suara yang berdebat menjadi sunyi. Satu persatu, mereka dengan hati-hati menatap Hai Bodong. Hai Tua, ada apa? Primer Tengsan juga terkejut dengan tindakan Hai Bodong dan dia bertanya dengan hati-hati. Mengapa Xiao Yan kembali? Dia bahkan pergi ke Mystic Cloud Sect. Apa yang dia rencanakan? Hai Bodong memiliki ekspresi terkejut saat dia melihat titik tertentu di langit-langit dan bergumam. Ah, Fa Fei segera terkesiap kaget setelah mendengar ini. Bahkan ekspresi primer Tengsan ke samping juga sedikit berubah. Aku harus pergi dan melihatnya. Tengsan, kumpulkan pengawal bayangan. Mungkin ada beberapa masalah kali ini. Melihat sikap Xiao Yan seperti ini, aku khawatir sesuatu yang besar akan terjadi. Hai Bodong dengan cepat berjalan keluar dari pintu, memberi perintah saat dia berjalan. Kumpulkan pengawal bayangan. Primer Tengsan terkejut. Dia menatap Hai Bodong, yang hendak keluar dari pintu dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, Hai Tua, bukankah tidak pantas untuk mengekspos pengawal bayangan, hanya untuk Xiao Yan? Langkah maju Hai Bodong tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dan dengan dingin melirik semua orang di aula. Dengan suara yang dalam, dia berkata, sejujurnya, Xiao Yan memiliki kekuatan pencegahan yang lebih besar dibandingkan dengan Sekte Mystic Cloud di mataku. Di masa depan, kalian semua di klan primer akan menyadari manfaat dari keputusan yang saya buat hari ini. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Hai Bodong berbalik dan menuju pintu utama. Dia mengabaikan kelompok tetua yang tertegun. Tak satu pun dari mereka yang pernah berpikir bahwa Xiao Yan benar-benar memiliki beban yang mengejutkan di dalam hati Hai Bodong. Asosiasi Alkemis
Klanmu. Klan Nalan. Sesuatu yang mirip dengan ini terjadi di seluruh ibu kota besar. Dengan kembalinya Xiaoyan, arus bawah mulai mengalir deras di dalam ibu kota, yang awalnya dan secara bertahap turun menjadi tenang setelah berakhirnya pertemuan besar alkemis dan perjanjian 3 tahun. Lebih dari 10 sosok manusia duduk di meja luas di dalam aula pertemuan besar Sekte Awan Berkabut. Sebagian besar dari orang-orang ini mengenakan jubah putih dengan lencana khusus di dada mereka, memberitahu orang lain bahwa mereka memiliki posisi yang cukup tinggi di dalam Sekte Awan Berkabut. Selain itu, Pil King Guhe duduk sembarangan di sisi lain meja. Di belakangnya, tubuh Liu Ling sedikit tertekuk saat dia berdiri. Namun, tatapannya kadang-kadang melayang ke arah seorang wanita berjubah bulan di sisi yang berlawanan. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, wanita ini sebenarnya adalah Nalan Yanran. Wajah Nalan Yanran saat ini tampak sedikit lebih kurus dibandingkan beberapa hari yang lalu. Saat dia duduk sendirian, pupil matanya yang awalnya cerah sedikit linglung. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Namun, secara keseluruhan, saat ini dia memiliki lebih sedikit aura acuh tak acuh yang menolak orang. Sebaliknya ada lebih dari perasaan halus dan bergerak. Yun Leng, mengapa kamu, Yun Lei, dan Yun Cheng meninggalkan klan beberapa hari yang lalu? Suara wanita yang jernih dan dingin yang berisi suara megah yang samar tiba-tiba bergema di dalam aula besar yang tenang. Pemimpin sekte, kami hanya pergi karena beberapa masalah pribadi. Setelah mendengar suara wanita itu, Yun Leng, yang duduk di kursi pemimpin sesepuh, mengepalkan tinjunya sedikit dan buru-buru berkata sambil tersenyum. Setelah tatapan Yun Leng, orang bisa melihat seorang wanita mengenakan jubah berwarna putih bulan duduk di kepala meja. Ada kemarahan samar yang saat ini hadir di wajah anggun dan cantik yang mengandung bangsawan. Mendengar cara Yun Leng berbicara, orang ini adalah pemimpin sekte dari sekte Mystic Cloud saat ini, Yun. Beberapa dari kalian pergi ke kota Wutan, kan? Yun dengan dingin mendengus. Yun Leng tercengang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap dua orang lainnya di meja rapat. Melihat ekspresi mereka, yang berisi senyum pahit, dia yang tidak memiliki harapan untuk melarikan diri hanya bisa menganggukkan kepalanya tanpa daya. Pemimpin sekte, Xiaoyan sangat merusak reputasi Mystic Cloud sekte kami. Jika kita melepaskannya dengan mudah, bukankah itu akan membuat orang lain berpikir bahwa siapapun dapat menginjak sekte Mystic Cloud kita di masa depan? Selain itu, dia tidak bisa lepas dari hubungannya dengan kematian Mu Cheng. Berbicara secara logis tidak berlebihan baginya untuk ditempatkan di daftar nama untuk sekte Mystic Cloud untuk diburu dan dibunuh. Yun Leng mencoba membela diri. Perselisihan kami dengan Xiaoyan di masa lalu telah berakhir setelah perjanjian 3 tahun. Dengan secara pribadi membawa orang ke klan Xiao seperti ini, tidak diragukan lagi akan menyebabkan orang lain mengatakan bahwa sekte Mystic Cloud kami memiliki sedikit toleransi. Siapa yang akan mempercayai kita di masa depan? Yun menggelengkan kepalanya tanpa daya dan segera berkata dengan suara yang dalam setelah melirik Nalan Yanran di sisinya yang ekspresinya sedikit menjadi gelap setelah mendengar nama ini. Lagi pula, apakah Anda pikir saya tidak sadar bahwa tindakan Anda kali ini sebagian besar karena dendam pribadimu? Saya khawatir kematian Mo Cheng hanyalah alasan. Hubungan Mo Cheng dengan Anda bahkan tidak sebaik itu sejak awal. Wajah tua Yun Leng berganti-ganti antara hijau dan putih setelah mendengar Yun menegurnya. Namun, dia tidak berani mengganggunya. Dia segera terpaksa melemparkan pandangan ke arah Yun San, yang matanya terpejam seolah-olah dia sedang tidur nyenyak memohon untuk diselamatkan dari topik kota Wutan ini. Kau tidak perlu melihatku. Menurut aturan sekte, Yun adalah pemimpin sekte saat ini. Bahkan aku hanya bisa menuruti kata-katanya. Meskipun matanya tertutup, Yun San tampaknya tahu apa yang dipikirkan Yun Leng dan membuka mulutnya, berbicara dengan nada lembut. Mendengar ini, Yun Leng hanya bisa menjadi benar-benar diam. Pemimpin sekte, penatua pertama juga memikirkan sekte tersebut. Selain itu, dia tidak menyebabkan banyak kerusakan pada klan Xiao dalam perjalanannya ke kota Wutan kali ini. Dia hanya merusak beberapa bangunan. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dia juga tetua pertama dari sekte Mystic Cloud kami.
Jika kita membiarkan dia merendahkan dirinya dan meminta maaf kepada klan kecil, bukankah itu akan semakin melemahkan reputasi sekte kita? Bagaimanapun, karena tidak ada seorang pun di klan Xiao yang mengenali penatua pertama, yang menyembunyikan identitasnya, kita harus berpura-pura tidak ada yang terjadi dan membiarkan masalah ini berlalu. Paling-paling, kita bisa memberi klan Xiao kompensasi di masa depan. Seorang penatua berdiri dan tersenyum saat dia merapikan semuanya. Kamu sudah melupakan Xiao Yan, bukan? Apakah kalian semua tidak cukup bermain selama lelucon sekte mistik laut beberapa hari yang lalu? Xiao Yan itu tidak bodoh. Cepat atau lambat, dia akan mencurigai sekte mistik laut. Mengingat karakternya, apakah Anda pikir dia akan menelan penghinaan? Ah, Ratu Medusa, dengan orang yang begitu kuat mendukungnya, bahkan guru tidak akan berani mengatakan bahwa dia pasti bisa mengalahkannya, bukan? Yun Yun mengerutkan kening, dan dengan dingin tertawa. Melihat ekspresi Yun Yun yang sedikit dingin, tetua itu tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya bisa mengecilkan lehernya saat dia duduk kembali. Lalu apa yang akan dilakukan pemimpin sekte? Jangan bilang bahwa kamu akan menyerahkanku kepada Xiao Yan untuk melampiaskan amarahnya. Yun Leng juga sedikit marah setelah dimarahi. Segera, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Kami tidak akan pergi sejauh ini untuk menyerahkanmu. Bahkan jika kami menyerahkanmu, Xiao Yan atau klan Xiao tidak akan memiliki keberanian untuk menerimanya. Tapi Anda tidak harus lega. Hukuman dari dalam sekte tidak bisa dihindari. Yun Yun menatap Yun Leng dengan samar sebelum melanjutkan. Beruntung kamu tidak membuat terlalu banyak masalah kali ini. Setelah beberapa hari, saya akan mengirim seseorang ke klan Xiao untuk menyelaraskan berbagai hal. Saya pikir Xiao Yan tidak akan berani menyinggung sekte mistik laut terutama di dalam kekaisaran Jiama, bahkan jika dia memiliki Ratu Medusa yang mendukungnya. Yun Leng diam-diam menghela nafas lega setelah mendengar ini. Meskipun hukuman di dalam sekte itu cukup parah, kemungkinan orang-orang di kantor hukuman itu tidak akan berani berlebihan mengingat posisi dan hubungannya di dalam Mystic Cloud Sect. Kami akan membiarkan masalah ini berhenti di sini. Yun Yun melambaikan tangannya dan berdiri. Tatapannya membawa ketegasan saat menyapu aula. Dia berkata, saya akan mengulangi ini sekali lagi. Lelucon itu sudah berakhir. Tidak ada gunanya menyinggung Xiao Yan hanya karena moceng. Ya, semua tetua mengangguk dan menanggapi setelah mendengar ini. Yun Yun menghela nafas dengan lembut. Dia baru saja akan memecat semua orang ketika dia menyadari bahwa ekspresi Yun San di sampingnya tiba-tiba berubah. Matanya yang tertutup tiba-tiba terbuka. Ki yang kuat dan menakutkan mengejutkan seluruh aula. Guru, apa yang terjadi? Yun Yun tercengang saat dia buru-buru bertanya. Kami ingin membiarkan masalah ini berakhir seperti ini. Sayangnya, dia tidak setuju. Ekspresi Yun San sedikit gelap dan serius. Tatapannya memandang jauh ke arah langit di luar aula besar. Tidak lama setelah suara Yun San jatuh, tangisan sedingin es yang mengandung niat membunuh yang sulit disembunyikan jatuh dari langit seperti guntur yang marah. Itu segera dan dengan cepat menyebar ke seluruh gunung. Anjing tua Yun Leng, keluar dari sini untuk mati. Teriakan sedingin es seperti guntur marah melanda seluruh gunung. Semua murid di sekte mistik laut mengangkat kepala mereka, dan mengalihkan pandangan mereka ke arah langit biru. Di tempat itu, dua sosok manusia tergantung di udara. Niat membunuh yang kental meluap dari dalam tubuh pemuda berjubah hitam yang bertanggung jawab. Xiao Yan, kenapa dia kembali? Ketika beberapa orang bermata tajam melihat wajah dingin pemuda berjubah hitam, banyak suara terkejut segera dan berulang kali terdengar dari dalam Mystic Cloud Sect. Pemuda yang telah membalikkan sekte awan berkabut ini beberapa hari sebelumnya telah menyebabkan setiap murid sekte awan berkabut mengingat nama ini dengan kuat. Tatapan gelap dan dingin Xiao Yan perlahan menyapu seluruh Mystic Cloud Sect di bawah. Akhirnya, itu berhenti di aula besar. Di tempat itu, cahaya putih yang berisi kemarahan tiba-tiba meledak dengan eksplosif. Akhirnya, itu tergantung di langit dan raungan marah bergema di seluruh langit. Xiao Yan, kamu sebenarnya kasar ini. Apakah Anda mencari kematian? Mata Xiao Yan menatap tajam pada Yun Leng berwajah hijau yang digantung di udara.
Tangan kanannya tiba-tiba menarik penguasa Suan berat dari punggungnya dan tiba-tiba menunjuk yang terakhir. Dengan suara berat, dia berkata, "Sialan tua. Bahkan jika Yun San ingin melindungimu hari ini, aku akan tetap mengambil nyawamu." Ah, nada yang arogan. "Kebetulan, aku juga mencarimu. Hari ini, saya pikir Anda harus tinggal di Mystic Cloud Sect." Yun Leng dengan dingin tertawa. Dia mengatupkan giginya dan dengan marah menjawab. Memiliki namanya secara langsung diancam dan dikutuk oleh orang yang telah menuduh sekte mereka ini benar-benar menyebabkan dia kehilangan semua reputasinya di dalam sekte tersebut. Yun Leng, diam. Tangisan dingin yang jernih tiba-tiba terdengar di langit. Ketika mereka mendengar teriakan ini, murid-murid sekte Mystic Cloud di bawah membungkukkan badan mereka sedikit dan dengan suara bulat. Bahkan Yun Leng hanya bisa dengan kasar menjabat tangannya dan mundur selangkah. Beberapa cahaya putih melintas di cakrawala. Segera, beberapa sosok manusia tersebar dan muncul di langit. Orang di tengah mengenakan jubah putih bulan. Sudut roknya berkibar lembut tertiup angin. Rambut di kepalanya diatur dalam bentuk phoenix memicu wajah cantik itu. Kebangsawanannya mengandung beberapa martabat yang sulit disembunyikan. Tatapan Xiaoyan perlahan menyapu beberapa orang yang muncul. Tatapannya berhenti pada Yun San sejenak sebelum berbalik ke arah wanita berjubah bulan, yang berada di tengah. Baginya untuk dapat dengan sengaja memarahi Yun Leng, yang merupakan penatua pertama, kemungkinan statusnya cukup tinggi. Di dalam sekte Mystic Cloud, selain Yun San yang hadir, kemungkinan hanya pemimpin sekte saat ini, Yun Yun, yang memiliki otoritas seperti itu. Tatapan Xiaoyan bergerak ke atas. Itu akhirnya berhenti di wajah cantik yang anggun dan mulia itu. Kedua tatapan itu berinteraksi dan sesaat bingung. Segera, mereka tiba-tiba menjadi tumpul. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup melewati dan dua wajah kusam yang saling memandang muncul. Yunzi, Yao Yan. Di udara yang tenang, dua suara terkejut yang membawa kebingungan tiba-tiba keluar dari mulut Xiao Yan dan pemimpin sekte Mystic Cloud, Yun Yun. Setelah kata-kata itu keluar dari mulut mereka, keduanya terkejut. Tatapan mereka melihat sekeliling mereka. Mereka sepertinya merasakan sesuatu dan ekspresi mereka segera mengalami beberapa perubahan. Yunzi. Tatapan Xiaoyan menatap tajam ke wajah cantik itu, yang sebenarnya tampak sedikit bingung. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan tampaknya memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba menghirup napas dingin yang dalam. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hatinya diam-diam menjadi lebih dingin. Suaranya sedikit bergetar karena marah. "Aku khawatir akan lebih tepat untuk memanggilmu pemimpin sekte Mystic Cloud, Yun Yun, bukan? Kamu." Murid-murid yang dipenuhi dengan martabat di dalam aula besar sebelumnya sekarang sedikit bingung dan tidak yakin. Yun Yun tertawa. "Saya tidak berpikir bahwa Xiao Yan yang disebutkan Yan Ran sebenarnya adalah Anda. Yun apakah kamu kenal dengan Xiao Yan?" Mendengar percakapan yang agak tidak masuk akal antara keduanya, Yun Leng dan yang lainnya di sekitar mereka tercengang. Mereka saling berhadapan. Di samping mereka, Yun San mengerutkan alisnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyela. "Ah, kita sudah bertemu beberapa kali. Namun, dia juga menyembunyikan nama aslinya, oleh karena itu, Yun Yun tampak sedikit mengelak saat dia menjawab dengan lembut." Hati Xiaoyan perlahan menjadi kecewa setelah mendengar kata-kata Yun Yun. Dia mengejek dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya. Dia kemudian mengangkatnya dan berkata sambil tersenyum, "Yun Yun Daren adalah pemimpin sekte dari sekte Mystic Cloud. Saya hanyalah seorang anak kecil tanpa nama. Bagaimana kita bisa berkenalan? Orang yang saya kenal bernama Yunzi dan bukan Yun Yun. Daren digunakan untuk menyebut seseorang dengan hormat, pejabat dengan pangkat yang lebih tinggi." Bagian belakang gigi Yun Yun menggigit bibir merahnya. Dia menatap wajah muda yang berisi ejekan diri. Kata-katanya itu menyebabkan Yun Yun samar-samar memiliki perasaan sakit di dalam hatinya. Tangannya di dalam lengan bajunya juga mengencang. Tingkat kekuatan yang digunakan justru menyebabkan tulang jari-jarinya menjadi lebih putih. Tatapan Yun San menyapu bolak-balik antara Xiaoyan dan Yun Yun. Kerutan di keningnya semakin dalam. Dia bisa merasakan bahwa sesuatu pasti telah terjadi di antara mereka berdua.
Xiao Yan, aku membiarkanmu pergi terakhir kali. Mengapa Anda datang ke Sekte Mistik Laut saya kali ini? Selain itu, Anda telah mempermalukan tetua sekte kami di depan semua orang. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Sekte Mistik Laut kami mudah diganggu? Meskipun Anda memiliki Ratu Medusa yang mendukung Anda, saya yang lama ingin menyarankan Anda untuk tidak berlebihan dalam apapun yang Anda lakukan. Jika Anda ingin menemukan kesemek yang lembut untuk diremas, Anda telah datang ke tempat yang salah. Yun San melirik Ratu Medusa di belakang Xiao Yan dan berteriak dengan suara berat. Ada kemarahan samar dalam tangisannya. Tatapan Xiao Yan dengan acuh tak acuh bergeser dari Yun Yun menuju Yun San. Dia dengan dingin tertawa. Pemimpin Sekte Yun San, saya khawatir Anda harus bertanya kepada penatua pertama Yun Leng tentang alasan saya datang ke Sekte Mistik Laut, bukan? Ekspresi Yun San sedikit berubah. Dia dengan kasar memotong Yun Leng dengan matanya sebelum berkata dengan suara yang dalam, kali ini, tindakan Yun Leng hanya sedikit impulsif. Selain itu, dia tidak membuat banyak kerusakan pada klan Xiao Anda. Saya akan mengirim seseorang dari Sekte Mistik Laut untuk memberi kompensasi kepada klan Anda atas apa yang telah rusak. Baiklah, jika kamu datang karena masalah itu, kamu bisa pergi. Haha, Xiao yang terkejut saat mendengar kata-kata Yun San. Dia segera dan tiba-tiba tertawa. Ada sedikit niat membunuh yang biadab dalam tawanya. Pada saat berikutnya, Xiao Yan, yang telah menundukkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, tiba-tiba mengangkatnya. Wajah halus dan tampan itu berkerut dengan niat membunuh. Yun San, aku hanya berbicara padamu dengan sopan karena aku menghormatimu sebagai senior. Namun, apakah Anda benar-benar bodoh atau Anda berpura-pura tidak tahu? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa anjing tua Yun Leng datang ke klan Xiao saya hanya untuk merusak beberapa bangunan? Karena apa yang dia lakukan kali ini, seluruh klan Xiao saya hampir dimusnahkan. Bagaimana konsekuensi ini dapat sepenuhnya diimbangi dengan penyebutan biasa atau kompensasi oleh Anda? Ekspresi beberapa orang di langit sedikit berubah ketika mereka mendengar ini. Ekspresi Yun San dan Yun Yun menjadi jauh lebih buruk. Mereka tidak menyangka bahwa Yun Leng dan yang lainnya telah menyembunyikan begitu banyak hal dari mereka. Memang benar bahwa Yun Leng sedikit berlebihan sehubungan dengan masalah ini. Apa kompensasi yang Anda inginkan? Sekte Mistik Laut saya akan mencoba yang terbaik untuk menyetujui mereka. Yun San berkata dengan tegas. Kali ini, nadanya sedikit lebih lembut mungkin karena pihaknya salah. Kompensasi. Yang Anda tahu hanyalah kompensasi. Jawabannya terdengar seperti guntur saat raungan meledak dan wajahnya menunjukkan ekspresi ganas. Yang kamu tahu hanyalah kompensasi sama dengan kamu tidak tahu apa-apa lagi. Itu bukan solusi yang tepat. Mendengar penghinaan yang sangat belak-belakan ini, semua anggota Mistik Cloud Sect termasuk Yun San sendiri merasa kepala mereka menjadi sedikit pusing. Mengingat statusnya, kapan dia pernah menerima pelecehan seperti itu? Setelah merasa sedikit pusing, kemarahan melonjak. Ekspresi Yun San juga menjadi gelap dan serius. Hewan tua Yun Leng itu mengejar ayahku dari klan Xiao, berencana untuk membunuhnya. Bahkan sekarang, dia belum kembali, dan kita tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan hari ini, saya akan memusnahkan Sekte Mistik Laut bahkan jika saya harus mempertaruhkan hidup saya ini. Awalnya, hilangnya Xiao Zhan telah menyebabkan hati Xiao Yan dipenuhi dengan niat membunuh dan amarah. Sekarang dia tiba-tiba menemukan identitas asli Yunzi, hatinya menjadi sedikit lebih resah. Menambahkan semua ini adalah omong kosong total yang diucapkan Yun San, hati Xiao Yan, yang sudah memendam niat membunuh dikombinasikan dengan keganasan yang melonjak di dalamnya, akhirnya meletus seperti gunung berapi. Ayahmu, Yun Leng tidak pernah mengatakan bahwa dia menyakiti ayahmu. Yun Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sambil menatap Xiao Yan yang semakin liar. Lalu apakah maksudmu kebenaran yang disaksikan oleh beberapa ratus anggota klan Xiao itu dibuat-buat? Untuk mengalihkan Yun Leng, ketiga anjing tua itu, ayahku melarikan diri dari kota Wutan sendirian. Yun Leng dan dua lainnya mengejar. Setelah ini, ayahku tidak pernah kembali. Jika saya tidak menemukan Sekte Mistik Laut untuk menyelesaikan akun ini, siapa yang akan saya temukan? Siapa?
Katakan padaku. Ekspresi Xiao Yan ganas saat dia meraung pada Yun Yun. Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia dimarahi oleh beberapa orang. Berbicara secara logis, Yun Yun akan segera menjadi marah. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Bagaimanapun, dia tidak bisa sedikit pun marah ketika berhadapan dengan orang di depannya ini. Dia menggigit bibir merahnya dengan bagian belakang giginya dan mengalihkan pandangannya ke arah Yun Leng. Dia dengan marah berkata, Yun Leng, beri aku penjelasan yang jelas tentang masalah ini. Kalau tidak, saya memiliki wewenang untuk membuat Anda menyerahkan sementara posisi penatua pertama. Pemimpin sekte, aku tidak menyakiti ayahnya. Beberapa keringat dingin menetes dari kepala Yun Leng saat dia buru-buru berkata, saat itu, kami memang mengejar. Namun, ketika kami hendak menangkapnya di hutan lebat tertentu, dia tiba-tiba menghilang. Setelah itu, meskipun kami mencari di daerah terdekat, kami masih tidak menemukan jejaknya. Tiba-tiba menghilang. Yun Yun mengernyitkan alisnya sedikit, mengatupkan giginya dan memarahi, kekuatan Xiao Zhan hanyalah dari kelas Dadoushi. Bagaimana dia bisa menghilang di depan kalian semua dengan 1 Douwang dan 2 Douling? Jika Anda ingin berbohong, Anda harus mencari alasan yang lebih baik. Saya juga tidak tahu tentang ini. Tapi kenyataannya seperti itu. Jika pemimpin sekte tidak mempercayai saya, Anda bisa pergi dan bertanya pada Yun Lei dan yang lainnya. Mereka juga menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Saya bersumpah bahwa saya tidak berbohong sehubungan dengan masalah ini. Yun Leng tersenyum pahit dan berkata. Yun Yun dan Yun San saling bertukar pandang. Mereka mengerutkan kening dengan serius. Bahkan jika mereka percaya kata-kata Yun Leng, Xiao Yan pasti tidak akan rela membiarkan hal-hal seperti ini. Mereka berdua mengangkat kepala mereka dan memang melihat ekspresi Xiao Yan secara bertahap menjadi benar-benar gelap dan serius. Tatapan Xiao Yan menatap Yun Leng dengan cara yang gelap dan dingin. Kemarahan yang meledak di dalam hatinya menyebabkan dia tidak lagi mendengarkan omong kosong pihak lain. Dia menghirup udara dingin dalam-dalam dan membalik kedua tangannya. Penguasa Suan berat yang besar menghilang dari telapak tangannya. Tangan kanannya terulur dengan lembut dan nyala api berwarna hijau melengkung ke atas di depan tatapan semua orang. Jika kamu tidak menyerahkan orang itu hari ini, aku akan menghancurkan tempat ini. Xiao Yan menatap api berwarna hijau. Pupil hitamnya yang gelap memantulkan cahaya hijau yang ganas. Suara yang seperti dia bergumam pada dirinya sendiri, mengandung niat membunuh, menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir sedikit berubah. Xiao Yan, beri aku beberapa hari. Saya akan mengirim orang untuk membantu Anda mencari. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Yun Leng, nyawa ayahmu seharusnya tidak dalam bahaya. Yun Yun buru-buru menjawab setelah melihat bahwa Xiao Yan menjadi liar tak terkendali. Tidak perlu. Saya tidak mempercayai orang-orang dari Mystic Cloud Sect lagi. Xiao Yan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia menurunkannya dan menatap bibit api berwarna hijau yang dengan lembut berkibar di tangannya. Hari ini, aku ingin nyawa anjing tua itu, Yun Leng. Xiao Yan, Yun Leng memang salah dalam hal ini. Namun, bukankah agak berlebihan bagimu untuk mengambil nyawanya hanya karena ini? Yun San berkata dengan suara yang dalam. Selain itu, bahkan jika kamu mendapat bantuan Ratu Medusa, sedikit tidak mungkin menggunakan kekuatanmu sendiri untuk membunuh Yun Leng, bukan? Saya tidak akan membuat keributan tentang masalah ini hari ini. Meninggalkan. Xiao Yan menatap Yun San yang telah melambaikan tangannya dan ejekan tumpah dari sudut mulutnya. Tangan kirinya perlahan terangkat. Dengan jabat tangannya, nyala api putih tebal tiba-tiba muncul di depan mata semua orang. Api surgawi, ini, mata semua orang yang hadir tiba-tiba menyusut ketika mereka melihat kuster api putih tebal. Yun San, ini adalah sesuatu yang kamu paksa aku lakukan. Xiao Yan menatap dua api berwarna berbeda di tangannya dan bergumam pelan. Tangannya berhenti sejenak. Segera, mereka mulai perlahan bergerak ke arah satu sama lain di depan mata semua orang. Di luar Mystic Cloud Sekte, beberapa lampu yang mengalir tiba-tiba datang berkedip. Mereka segera berhenti di sebuah pohon besar. Ketika tatapan mereka menyapu ke arah dua jenis api surgawi, di tangan Xiao Yan yang perlahan-lahan disatukan, mereka tidak bisa menahan untuk menghirup udara sejuk.
Surga. Orang ini benar-benar gila. Apakah dia berencana untuk menghancurkan sekte mistik laut sepenuhnya? Bagaimana para idiot dari sekte mistik laut memprovokasi dia sampai ke titik ini? Sosok Hai Bodong muncul di atas sebuah pohon. Dia tercengang ketika dia melihat api hijau dan putih bergerak lebih dekat satu sama lain. Suaranya hampir tumpul saat dia bergumam. Oke sobat, sekian dulu update-nya, tunggu kelanjutannya di channel saya, Alur Sobat, terima kasih.